Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak yang ada di darat, di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menaburkan. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan sabda. Orang yang di pinggir jalan, tempat sabda itu ditabur, ialah mereka yang mendengarkan sabda. Lalu datanglah iblis mengambil sabda yang baru ditaburkan ke dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tanah semak duri ialah yang mendengarkan sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu muslihat, kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan pertama dan bacaan Injil, bacaannya panjang-panjang kebetulan hari ini. Ya, bacaan pertama dari Samuel yang kedua dan bacaan Injil yang hari ini. Tumben Markus memberikan bacaan yang panjang. Biasanya kalau Markus itu bacanya kecil-kecil ya, misalnya pendek-pendek. Ini Markus memberikan bacaan yang panjang. Baik, Ibu Bapak, sebetulnya panjenengan tidak perlu mendengarkan khotbah sebetulnya, karena Tuhan sudah menjelaskan dan menerangkan perumpamaannya. Kan perumpamaannya sudah dijelaskan oleh Tuhan ya, tidak perlu. Tetapi ada yang luar biasa, karena bacaannya, misalnya itu perumpamaannya sudah kita kenal, dan apa yang disampaikan oleh Tuhan juga sudah kita kenal. Tapi ada yang menarik yang perlu kita cermati. Tuhan mengatakan bahwa kepada orang lain Tuhan mewartakan dengan perumpamaan. Supaya dikatakan lagi dalam bacaan Injil, supaya mereka itu tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Kalau demikian, Tuhan itu ternyata
agak pelit juga gitu ya. Kenapa kok pakai perumpamaan gitu. Ya ibu bapak saudari terkasih dalam Tuhan, begini supaya kenapa kok digunakan perumpamaan. Kalau perumpamaan itu kan sebetulnya kisah yang umum, sebetulnya umum, bisa dilihat, bisa didengarkan, dan itu ditanggapi dengan normal. Nah, orang yang hanya khusus untuk orang yang percaya akan Tuhan Yesus, perumpamaan ini tidak sekedar cerita, tidak sekedar kisah, tetapi ada pesan yang mendalam. Ini hanya ditangkap oleh mereka yang dekat dengan Tuhan Yesus. Hanya bisa ditangkap oleh mereka yang punya iman akan Yesus. Maka para murid ini yang punya iman akan Yesus menerima pencerahan lebih dalam lagi dibanding dengan perumpamaan itu yang dibuat. Ini kan kita bisa melihat bahwa ternyata orang yang dekat dengan Yesus mendapatkan pencerahan yang lebih dalam lagi dibanding dengan kisah yang hanya sekedar cerita yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Nah, di sana kita bisa melihat, kalau demikian, perumpamaan ini pun juga akan berbicara khas untuk kita. Kita beriman akan Yesus, maka kisah ini pun juga akan lebih dalam dibanding dengan apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Sabda apa yang sudah tertanam dalam pikiran kita. Kita percaya dan beriman akan Tuhan Yesus. Tetapi sabda Tuhan Yesus ada banyak sekali. Sabda Allah ada banyak sekali. Bahkan kalau ditanya, nggak hafal. Kadang-kala kalau orang Katolik, khas Katolik itu adalah dulu nggak tahu, sekarang lupa. Kan khas orang Katolik kan dulu nggak tahu, sekarang lupa. Nah, buktinya apa? Karena jarang baca kitab suci. Maka nggak tahu isi kitab suci, nah sekarang lupa. Khas orang Katolik kan ya, katanya gitu ya. Benar gitu? Benar gitu ya? Dulu nggak tahu, sekarang lupa. Maksudnya orang ngerti apa-apa. Nah, ibu bapak saudari kasih Tuhan. Maka kita bisa melihat, sabda Tuhan itu ada banyak sekali dan kitab suci kita pun juga tebal. Kita kadang-kala nggak tahu isinya. Namun kalau orang itu bicara mengenai isi kitab suci, kita lalu diingatkan akan sesuatu. Saya pernah mendengar sabda itu, dan sabda itu pernah berbicara kepada kita begini. Nah, ditakoni ayatnya orang ngerti. Tetapi kalau ada orang yang berbicara tentang kitab suci itu, lalu kita diingatkan. Lalu kembali timbul ada pencerahan lagi. Walaupun isi kitab suci itu mungkin sudah pernah kita baca sejak kita kecil, tapi pemaknaannya makin lama, makin kaya kadang-kala. Itu karena gara-gara apa? Gara-gara Roh Kudus, gara-gara Allah sendiri, gara-gara kita punya iman akan Tuhan Yesus. Sehingga makin lama pencerahan itu makin kita rasakan. Ada kata cerah, pencerahan itu ada cerah, berarti tanda bahwa ada terang yang membuka kegelapan dalam pikiran dan hati kita. Dengan seperti itu, kita semakin mampu untuk bisa menangkap apa yang direncanakan oleh Tuhan. Nah, Tuhan hanya menghendaki bahwa kita tidak hanya selesai dengan pemahaman akan sabdanya, namun diharapkan dalam kehidupan kita ini kita berlipat ganda, bisa menumbuh kembangkan dan berbuah, membuahkan firman itu. Dikatakan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Karena melipatkan itu tergantung dari kemampuan kita, tergantung dari talenta kita, tergantung pula dari situasi tempat kita hidup. Nah, sekarang yang penting adalah kita bisa melipat gandakannya, bukan banyaknya. Tuhan tidak pernah menghitung banyaknya. Yang penting adalah ada usaha dalam diri kita
dan kita bisa melipat gandakannya, dan orang bisa menangkap, oh ternyata firman Tuhan ini berbuah dalam diri kita. Buahnya adalah apa? Oh, nilai-nilai Tuhan dan Tuhan yang kita imani ini dikenal oleh banyak orang. Nah, saya percaya dan saya yakin panjenengan pasti sudah sampai kepada kelipatan-kelipatan yang banyak itu. Selamat merenungkan.